Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1855. Shadow Warrior tertangkap. Dia menyadari bahwa ada orang mengikutinya secara diam-diam. Setelah mencapai kemampuan setingkat Nathan Clark, akan sangat sensitif terhadap segalanya. Bahkan perubahan pada bunga, pohon, dan serangga dapat terasa. Asalkan ada sedikit fluktuasi energi, Nathan Clark bisa menangkapnya. Nathan Clark baru saja menyadarinya. Walau hanya gerakan yang mirip dengan serangga yang mengepakkan sayapnya, Nathan Clark tetap bisa menyadarinya. Tidak lain orang itu adalah Ono Ichiro, Shadow Warrior dari Pulau Leste. Dia juga baru saja melacak jejak Nathan Clark, tetapi dia tidak menyangka akan ketahuan. Mundur. Ono Ichiro segera mundur. Ini adalah pertama kali keberadaannya terdeteksi oleh orang lain sejak keluar dari gunung. Dia terlalu meremehkan Nathan Clark. Ingin pergi. Apa semudah itu? Suara Nathan Clark datang dari jarak 1000 meter. Tapi suara itu meledak di telinganya seperti petir. Ono Ichiro merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dan jiwanya keluar dari tubuhnya. Terlalu mengerikan. Pantas saja bisa mencapai peringkat langit kedua. Kekuatannya sangat hebat. Brak. Detik berikutnya, dia seperti ditabrak pesawat. Rasanya seperti gunung seluas 10.000 hektar menimpanya. VTTT. Ono Ichiro memuntahkan darah dan terhempas. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia dijuluki Shadow Warrior. Artinya hantu seperti bayangan. Bisa menghilang kemana saja. Tidak akan ada jejak tubuhnya. Baik bersembunyi maupun melarikan diri. Orang lain tidak akan bisa menangkapnya. Dan kecepatannya melebihi batas. Tapi saat dia bertemu Nathan Clark, selain keberadaannya terbongkar, dia juga terkejar. Ono Ichiro hendak bangun dan lari. Tetapi baru sadar sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan. Nathan Clark telah mengunci semua meridian di tubuhnya. Dia hanya bisa menunggu untuk dihabisi. Ono Ichiro menyesalinya. Menghadapi master setingkat Nathan Clark, tidak boleh ada kesalahan sekalipun. Begitu ada kesalahan, akan berakibat fatal. Dalam situasi sekarang, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Nathan Clark melakukan ini dengan sengaja. Untuk mencegah orang bunuh diri seperti sebelumnya. Dia menutup semua cara untuk bunuh diri terlebih dahulu. Orang Pulau Leste. Hahaha. Beraninya mengikutiku. Nathan Clark tertawa. Tapi kamu bukan dia. Ono Ichiro tahu siapa yang dimaksud Nathan Clark. Itu adalah orang yang berpura-pura menjadi dia. Karena aku sudah menangkapmu. Aku bisa mengetahui semua yang ingin ku ketahui. Nathan Clark mengerti orang yang memiliki teknik sembunyi setingkat ini jelas bukan prajurit biasa. Kemudian, Nathan Clark menyeret Ono Ichiro pergi. Segera, para penjaga yang menjaga markas mengetahuinya. Siu. Brak. Siu. Brak. Titik. Mereka dengan cepat menembakkan beberapa suar dan meledak di udara. Itu artinya mereka menemukan jejak Nathan Clark. Master Dewan Angkasa Clark tidak peduli dengan ini. Dia ingin mencari Kirana lebih dulu. Adapun Ono Ichiro, dia tidak pantas mati sama sekali. Di sisi lain, di Zamaris, Clifton Fennel berdiri bersama beberapa tetua. Mereka sedang mendiskusikan sebuah masalah besar. Masalah menjadi besar. Dewan Angkasa telah mengeluarkan perintah Dewan Angkasa. Kalian sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini. Raut wajah Clifton Fennel sangat ketakutan dan wajahnya pucat. Sekarang ibu dan putri Nathan Clark bersembunyi di sini. Jika pada akhirnya Dewan Angkasa mengetahui kita adalah kaki tangan Dewa Iblis, Zamaris kecilku akan dianggap sekte sesat dan dihabisi. Clifton Fennel menjelaskan. Yang lain mengangguk. Ya, bukankah menyembunyikan orang-orang ini artinya bersekongkol dengan Nathan Clark? Dengan perintah Dewan Angkasa yang dikeluarkan, Nathan Clark pasti akan mati. Jika Dewan Angkasa menyalahkan kita atas kejahatan tersebut, klan kita pasti akan dimusnahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin melihat Zamaris dihancurkan. Pertahankan Zamaris. Masalah ini memang tidak ada hubungannya dengan kita. Clifton Fennel menghela nafas dan berkata, bukankah begitu? Aku tidak ingin Zamaris hancur di tanganku dan bersalah pada leluhur. Jadi aku memutuskan untuk menyerahkan mereka pada Dewan Angkasa. Bab 1856. Bagaimana memilih antara keluarga dan negara?
Cliven Fennel memandang semua orang. Apa kalian keberatan? Semua orang saling memandang dan akhirnya mengangguk. Kami setuju dengan keputusan Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan Zamaris. Betul, kita tidak perlu mengambil risiko sebesar ini demi Nathan Clark. Terlebih lagi, jika anak itu diserahkan kepada Dewan Angkasa, Dewan Angkasa juga tidak akan menyakitinya. Zamaris dengan suara bulat memutuskan untuk mengirim Nana dan yang lain pergi. Cliven Fennel segera menghubungi Dewan Angkasa. Dalam beberapa jam, pasukan Dewan Angkasa bergegas datang ke Zamaris. Mereka membawa Nana dan mereka bertiga pergi menuju Dewan Angkasa tanpa memberi kesempatan pada Nathan Clark. Nathan Clark tidak pernah menduga akan hal ini. Pertahanan belakang telah terbakar. Para tetua. Apa Nathan Clark tidak akan membalas dendam pada kita? Inilah yang dikhawatirkan Cliven Fennel dan yang lain. Bagaimana jika Nathan Clark mengetahuinya dan datang untuk membunuh mereka? Kalian tenang saja. Nathan Clark tidak akan selamat melewati hari ini. Lokasinya telah terungkap. Master Dewan Angkasa sudah mengejarnya. Jika kalian khawatir, aku akan memberi kalian tempat untuk bersembunyi. Bagus sekali. Cliven Fennel membawa kerumunan untuk mengungsi. Master Dewan Angkasa membawa Nana dan yang lain meninggalkan Zamaris. Aku pikir anak ini diculik oleh pasukan negara lain. Tidak disangka Nathan Clark sendiri yang memainkan drama ini. Rubah kuning menghela nafas. Sudah lihat. Bukan. Pewaris Dewa Iblis tidak hanya menggunakan jurus iblis dan berkekuatan hebat, namun juga licik. Ini sungguh menakutkan. Naga langit menarik nafas dalam-dalam. Rubah kuning tersenyum. Tapi tidak apa-apa. Ibu dan putrinya ada di tangan kita. Tidak peduli seberapa arogan Nathan Clark, sudah tidak berguna. Biarkan orang-orang kita pergi untuk menghabisinya. Lebih baik jika bisa membunuhnya. Jika tidak bisa membunuhnya, gunakan ibu dan putrinya untuk memaksanya tunduk. Kita bukan orang licik. Kami hanya sedang melindungi ibu dan putrinya. Bukan menculik mereka untuk mengancamnya. Semua orang tersenyum licik seperti rubah. Saat ini, Nathan Clark membawa Ono Ichiro ke tempat yang sunyi. Tepat ketika dia hendak mengajukan pertanyaan kepada Ono Ichiro, anak buahnya membawakan berita. Apa? Cliven Fennel menyerahkan Nana pada Dewa Angkasa. Ekspresi Nathan Clark berubah drastis. Nathan Clark pasti telah mengatur orang-orang di sekitar Zamaris untuk menjaga mereka dengan ketat. Hanya saja Master Dewan Angkasa sangat banyak. Para penjaga tidak akan beraksi. Tidak mungkin untuk menyerang mereka. Cliven Fennel, kamu sedang cari mati. Nathan Clark meraung. Ono Ichiro terkejut. Dengan berbagai perhitungan, tidak disangka Zamaris akan membuat masalah. Tentu saja, ini disebabkan karena terkait dengan perintah Dewan Angkasa. Pengumuman perintah Dewan Angkasa langsung menyebabkan Cliven Fennel melakukan tindakan seperti itu. Dia tidak akan tenang sebelum Nana diserahkan pada Dewan Angkasa. Dia harus menyelamatkan mereka, tapi dia juga tidak ingin bertarung dengan Dewan Angkasa. Dimanfaatkan orang lain rasanya sangat tidak enak. Jika sebelum bertempur dengan Dewan Angkasa dia berhasil mengungkap semua rencana pasukan Pulau Leste, mungkin semua bisa dihindari. Katakan siapa yang ada di belakangmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Nathan Clark mulai menatap Ono Ichiro. Ono Ichiro melihat bahwa Nathan Clark sangat panik dan cemas, membuat dia tertawa. Walau kamu tahu pun sudah tidak berguna. Apalagi, rencana kedua kami sudah dijalankan. Kamu bahkan tidak bisa mengurus urusanmu sendiri. Bagaimana mungkin mengurusi orang lain? Ono Ichiro tertawa. Apa? Rencana kedua. Nathan Clark mengerutkan kening, menyadari bahwa masalah besar akan datang. Betul, karena dikeluarkan perintah Dewan Angkasa, kami memajukan rencana kedua. Hehe, Nathan Clark, kamu tidak akan bisa melindunginya. Mana yang kamu pilih? Keluarga, atau menyelamatkan negara ini? Ono Ichiro tertawa. Cepat katakan padaku apa rencana kedua kalian. Teriak Nathan Clark dengan geram. Bersambung.